Akib, bukan Anda betul dari Madura, betul nggak? Ya. Betul nggak Anda kalau naik ke sini tujuannya kirim-kirim mawar, betul nggak? Sudah bertaubat. Sudah bertaubat. Anda bukannya yang kali dua begitu bukan? Begini loh Akib, begini Akib. Pertama-tama kalau Anda mau bekerja, misal Anda pergi ke kerja begitu ya. Anda itu kerja dulu. Setelah Anda dilihat, Anda mengeluarkan effort, Anda mengeluarkan sesuatu, orang itu akan menghargai upaya Anda. Jangan Anda naik langsung tiba-tiba mawar. Ini Bang, kayak RK Anda itu bekerja di situ. Ya, sebentar gini. Sebentar, tenang. Hal kontra apa gini? Akib, hal kontra apa? Hal kontra apa yang mau Anda buktikan kepada saya? Silakan. Gini Bang, saya ini kan Islam ya. Anggaplah Islam saya ini karena turunan gitu loh. Dari orang tua saya Islam, saya ikut Islam gitu. Yang saya belum ketahui Bang, karena nama Allah di situ kan saya dapat dari pendengaran saya gitu. Dari orang sebelum kita gitu. Atau ketika saya sekolah mengetahui nama Allah itu dari tulisan. Jelas yang menuliskan manusia Bang. Terus kalau dari pendengaran berarti orang sebelumnya yang ngasih tahu saya nama Allah gitu. Ya, terus poinnya apa? Kok nama Allah gitu Bang, yang saya harus ketahui gitu loh. Baik, misalnya saya jawab. gini Bang, Saya sudah nangkap pertanyaan Anda. Saya sudah nangkap. Tar dulu. Silakan. Tar dulu. Ya. Misalnya saya dikasih tahu nama Kore, ya. Sebelum saya tahu Kore itu, cuman tahu namanya. Saya sudah nangkap, Pak Akib. Teman-temannya. Pak Akib, saya sudah nangkap maksud Mana tanggapan Anda. Begini. Ya, Jadi inilah yang disebut dengan sebuah warisan. Agama warisan, pengetahuan warisan, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Karena Anda lahir dari orang tua yang beragama Islam, lalu Anda mendengar dari orang tua Anda tentang Allah, mendengar juga dari sekolah Islam tentang Allah, akhirnya jadilah Anda Islam. Yang membuat Anda Islam itu bukan karena Anda tahu apa itu Islam. Yang membuat Anda Islam adalah karena Anda ikut-ikutan. Gini Bang, tenang dulu biar saya selesaikan. Saya tidak bertanya Islamnya. Biar saya selesaikan dulu. Ya, oke? Nah, supaya Anda tahu, seandainya Anda lahir dari orang tua yang beragama, taruhlah misalnya agama apa? Agama kuluk-kuluk. Nah, Anda pasti akan beragama kuluk-kuluk juga. Kenapa? Karena Anda hanya ikut-ikutan saja. Bukan karena Anda belajar, bukan Anda mencari kebenaran. Nah, untuk itulah di sini ada channel seperti Edis TV ini yang membahas hal-hal seperti itu. Bagi orang-orang yang benar-benar membaca, mempelajari Injil, mempelajari Al-Quran, kemudian membandingkannya. Nah, disinilah forumnya untuk kita bandingkan, kita teliti, kita kaji secara kajian-kajian yang masuk akal, kajian-kajian yang ilmiah. Seperti itu. Nah, ya, di bagian dulu, mana? Bang. Jangan tanya banyak, Bang. Iya, di bagian mana yang mau Anda tanyakan? Silakan. Gini, Bang. Sebelum saya tahu apa ya, kan ini anggaplah dikasih tahu nama pisang. Saya nggak tahu pisangnya, Bang. Makanya di situ saya sebagai Islam mencari kebenaran pisang tersebut. Kalau abang ini nggak tahu tentang pisang, berarti tahu namanya. Artinya tahu dari orang sebelumnya. Atau membaca kitab, berarti tahu tulisan, sedangkan yang menulis manusia juga.
Yang saya tanya di situ kebenarannya, Bang. Yang disebut Allah itu alif lam lam ha, itu di situ ngambil dari mana gitu. Kalau kita ke surat Yusuf ayat 2, Bang, inna anzal Quran Arabian la'allakum ta'qilun gitu. Tar dulu. Baik. Nah, yang saya tanya di situ kan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang saya tanya huruf Arabnya, Bang. Sedangkan huruf Arab di situ dari alif sampai ya kan 30. Kenapa kok ngambil lafal Allah gitu? Karena gitu. Karena baik, karena itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy sebelum Muhammad lahir. Orang-orang Quraisy menyembah itu. Nah, Muhammad meneruskan itu. Saya tidak berbicara tentang Tuhannya, berbicara mengapa yang diambil sebagian dari huruf yang 30 di situ alif lam lam he. Di situ kan banyak huruf. Bukan cuman alif lam lam aja yang ngambil 4 huruf, banyak. Contoh. Iya, kenapa? Sebentar, tenang, saya jawab Anda dulu. Sebentar, saya jawab Anda dulu. Sebentar. Ya. Kita punya abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai banyak abjad. Ini nama ini gelas ini. Kenapa G, E, L, A, S? Kenapa hanya 5 huruf? Ya. Kan Anda paham tentang Islam. Pertanyaan Anda ini ada-ada saja. Ntar dulu, kan Anda paham tentang Islam. Ya, belajar dulu sana. Anda paham tentang Islam. Memang berat yang mereka. Aneh pertanyaanmu. Saya nangkap pertanyaanmu. Dari abjad huruf hijayah itu ada 30 kata Anda tadi. Kenapa Allah itu hanya diambil 4 huruf saja? Lah ini gelas ada banyak A, B, C, D. Kenapa hanya diambil 5 huruf aja? Aneh pertanyaanmu. Kalau begitu gelas ini biar panjang namanya aja A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Gitu aja namanya biar keren. Makanya saya bilang teman-teman, cara untuk waras, langkah pertama untuk waras itu teman-teman, berhenti membenturkan kepala kalian. Itu cara untuk waras dari tahap awal itu dulu. Ada saja pertanyaannya. Oke, Tiar Mauli, silakan Tiar Mauli. Ini dia naik mau tidak sepakat ya. Selamat malam. Shalom, Tiar Mauli. Shalom. Ya. Ya. Ya, Shalom. Ya, Anda Kristen ya? Iya, Oke. saya Kristen. Saya sudah yang kedua kali masuk ke live-nya Bang Edis TV. Saya bagian dari jemaat gereja HGBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok yang sudah disegel, yang di Karawang, Jawa Barat. Saya mungkin tidak terlalu banyak tentang tahu sejarah HGBP dari awal berdirinya, karena saya sudah 21 tahun gereja disegel dan kita sekarang beribadah di rumah-rumah. Saya hanya memohon, mungkin kalau saya juga banyak mempelajari tentang masalah izin mendirikan rumah ibadah, harus kurang lebih harus ada tanda tangan warga 60 tanda tangan, 60 orang kurang lebih seperti itu ya Bang. Jadi kita sudah dapat tanda tangan yang 60 orang dari warga. Kedengaran nggak Bang? Begini, saya dengar begini. Begini Ibu, hal seperti itu alangkah lebih baik langsung diadukan kepada pihak-pihak terkait, kepada pemerintah seperti itu. Ya. Coba tanyakan perkara-perkara itu kepada kecamatan, kelurahan atau apa yang membidang-bidangi hal-hal seperti itu. Kalau sudah dapat izinnya 60 orang tanda tangan, ya sekarang tinggal ke ininya, eksekusinya. Apalagi surat yang diperlukan, begitu. Sudah Bang, tanda tangan sudah ada, sudah ada tanda tangan sama kitanya, buktinya sudah ada gitu kan. Tapi karena gereja kita sudah diormasi, yang pada saat lagi rame-ramenya ormas, gereja namanya kita ormas sudah diormasi. apa? Ormas FPI Bang.
Sampai Sama emang Siliwangi FPI sudah kalau dibubarkan nggak loh. FPI Nah, itu sudah dibubarkan. Anda nggak Iya, ada, benar. Anda punya nggak foto-fotonya bahwa itu ormas FPI? Jangan memfitnah. saya bukan berfitnah. Oke, Memang sebentar, tahu- begini, sebentar, Bu, dengarkan saya, Bu, begini. Iya. Apakah Anda punya bukti bahwa Anda sudah benar-benar mengumpulkan 60 tanda tangan dari warga sekitar? Apakah Anda sudah ada. mendapatkan itu semua syarat-syaratnya? Lalu apakah Anda punya bukti bahwasanya ada ormas yang bernama FPI mendatangi Ada. kalian? Ada. Itu mana buktinya coba? Itu di bagian mungkin kalau yang namanya Oke, bukti. kalau mungkin tidak ada bagian buktinya, kalau tidak Ya. ada buktinya, saya mohon maaf. Kalau hanya ngomong begini, kalau hanya ngomong itu nggak bisa kita anggap benar, begitu ya. Ya. Jadi kalau Anda mau menyampaikan ini kepada publik, ini kan ungkapan kepada publik ini kan sebenarnya Anda mencari attention, Anda mencari perhatian supaya dapat Iya. perhatian dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi Iya, siapkan betul. bukti-bukti. Anda bisa Iya. begini, Anda bisa mengupload video sendiri, Anda rekam di TikTok, Iya. terus Anda Iya. ngomong apa yang terjadi kepada Anda, kepada komunitas. Bilang bahwa saya begini-begini, ada ormas EPI, ini buktinya, begitu. Pasti nanti viral, begitu. Kalau Anda ingin memviralkan sesuatu, karena biasanya no viral, no justice, saya ngerti itu. Saya ngerti Iya. itu. Iya. Tetapi coba tolong Ibu, buktinya harus Iya. ada. Kalau hanya ngomong seperti itu, seperti kata lagu Iwan Fals, burung beo juga bisa kalau cuman ngomong. Iya. Begitu. Iya. Oke, Ibu ya. Iya, Jadi gerejanya saya tahu. alamatnya di mana, Ibu? Gereja HKBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Karawang, Jawa Barat. Ya. Iya. Kita punya Tadinya gubernur, kitanya- Bu. Kita punya Iya. gubernur itu gubernur yang baik. Ya, namanya Pak KDM. KDM. Itu gubernur sudah sangat luar biasa baiknya, Iya. Bu. Jadi sangat perhatian. Tinggal Iya, ini betul. saja bagaimana? Apakah sudah ngomong dengan Pak KDM? Pertama kan kalau prosedurnya kita harus melalui bupati ya. Bupati 2 masa periode kita sudah emang tidak pernah ada duduk untuk mendiskusikan ini, ibaratnya ya kita mau menyampaikan inspirasi kita ini tidak pernah sampai. Makanya saya masuk ke live-nya Bang Edis TV memohon kepada Bapak KDM, bantu kami Bapak, ini kami warga Karawang, Jawa Barat, HKBP, Alamat lengkapnya, Bu. Pos Pelayanan- Alamat lengkapnya. Pos pelayan, Nanti pos teman-teman tolong pelayanan. sebentar, Ibu. Nanti ulang lagi ya Iya. supaya teman-teman rekam dan nanti di Iya. post aja. Nanti makin banyak yang Iya. post makin bagus. Coba diulang, Bu, direkam satu kali lagi alamat lengkapnya ya. Coba silakan, Bu. Ya. Iya, Gereja HKBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Bandung, Jawa Barat. Kita di kabupatennya banyak juga sudah saya membuat VT bahwa bukti kita gereja kita sudah disegel, sudah ditutup. Bukti gereja itu juga sudah ditutup, saya sudah pernah upload, dan beberapa video-video yang beribadah di rumah juga kita sudah upload. Bahkan udah saya stitch videonya Bapak Kang Dedi agar sampai keluhan warganya sebagai warganya. Untuk Bapak KDM, saya memohon bantuannya Pak. 21 tahun kita berjuang mengurus izin untuk beribadah. Gereja kita ada, tapi kita tidak bisa beribadah karena tidak ada izin. Katakanlah jangan ormas. Ibaratnya kita sudah punya tanda tangan kurang lebih 60 orang, tetapi karena banyaknya masa yang mendemo kita, tadinya yang menandatangani itu semua mengaku menarik tanda tangannya gitu loh Bang. Oh, jadi karena desakan ormas-ormas tersebut, Iya, pihak-pihak yang menandatangani akhirnya menjadi tidak atau menarik diri begitu. Iya, Oke. iya. Tapi begini Ibu juga Iya. harus punya buktinya bahwa itu ormas-ormasnya, ada foto-fotonya, ada video-videonya. Nggak boleh Iya. juga Ibu memfitnah, Bu. Kita orang Iya. Kristen, Iya, iya. jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu, begitu Tidak. Bu, ya.
Karena waktu di demo juga suami saya ada di sana. Kita sampai memohon bantuan perlindungan sama ke kantor camat. Kita juga sudah ditunggu sama ormas di sana. Emang kita sedang mencari bukti. Cuma yang dulu ada gembala diakonia namanya yang tinggal di sana, sedang mengandung juga sudah pernah di demo. Kalau itu saya ada pegang. Bahkan ada teman saya sudah pernah mengupload. Jadi saya melihat ada beberapa gereja yang berjuang sudah dapat izin. Saya juga memohon selain kepada Bapak KDM sebagai gubernur kita, pelindung masyarakat Jawa Barat, kita juga memohon kepada Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar, bantu kami Pak mengurus izin. Kita di sini jemaat kurang lebih ada dari 120 keluarga kakak. Kami memohon bantuannya Bapak. Kami juga memohon bantuannya untuk Bapak Wakil Presiden dan Presiden Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Kalau saya melihat kalau ibaratnya gereja kita juga berdampingan dengan musola, kita pun tidak pernah mengganggu, kita menghargai. Sebelum jam 12 hari Minggu kita biasanya tidak melakukan kegiatan ibadah. Bisa mungkin ibaratnya kalau nanti saya upload gitu, atau enggak saya rekam masyarakat yang menyaksikan brutalnya pada saat itu dilempari gereja. Gereja belum Ada videonya Ibu? Ada nggak cuplikan saja videonya? Ada? Iya, nanti ini yang saya cari semua kepada pendeta, kepada gembala-gembala gereja. Saya mencari ini bukti yang diormasi. Tapi mungkin kalau bukti, kalau bisa kita mencari dari kantor kecamatan, karena di depan kantor kecamatan juga kita dibrutal begitu, di masa. Kalau di situ ada, kita juga sudah berjuang ini mencari abang. Banyak saya tanyain teman-teman saya, waktu di demo ada bukti, dulu diupload udah dihapus karena dapat peringatan katanya. Jadi yang bukti ormasnya ini agak susah. Tapi kalau yang abang minta dari kitanya yang waktu di demo, yang ada sedang tinggal di sana, diakonis namanya, bisa saya upload. Atau enggak tanda tangan warga, atau enggak yang saya dengar, saya tahu Bang, ada 5 tanda tangan yang melarang beribadah di tempat kita ini. Kalau ini abang minta, saya bisa tunjukin 5. Ya, makanya tadi dari awal Ibu, begini Ibu, makanya Ibu tadi sebut-sebut ormas FPI, Front Pembela Islam itu ormas yang sudah dibubarkan oleh negara sebagai ormas terlarang, Bu. Jadi kalau ada yang masih seperti itu udah organisasi terlarang. Silakan Ibu bisa laporkan ke kepolisian negara Republik Indonesia karena itu ormas terlarang. Kami sudah melapor, Bang. Ada LP-nya? LP-nya ada nggak? Sudah, tapi mana coba kita pengen lihat LP-nya. Sebentar, LP-nya ada nggak? Coba ya saya upload lagi ya. Ada beberapa bukti di kita dan ada 5 tanda tangan. Bu, ini begini Ibu, dengar. Sebentar Ibu, begini. Saya ini di channel saya ini channel paling fair. Jadi kita nggak mau bela-belain siapapun, nggak ada kita bela-bela. Kita memperjuangkan yang benar. LP-nya betul-betul ada. Ada, kita sudah pernah melaporkannya. Di LP-kan kemana? Kalau sudah ada sama saya Bang, saya upload. Atau enggak, saya kirim, saya DM abangnya buktinya. Ada tadi yang tanda tangan ini Bang, karena sudah banyak mengalami tekanan, jadi mereka tidak mengakui. Bahkan tanda tangan itu ditarik. LP-nya di mana Bu? LP-nya di kepolisian kantor mana? Polisi Rengas Dengklok Bang. Polres Rengas Dengklok. Polsek Bang. Ada LP-nya belum Bu Anu? Nggak ada LP-nya di situ. Fotonya nanti begitu. Coba ya saya minta dari gembala karena saya jemaat yang sering karena bagaimanapun gereja semakin hari bertambah gitu kan, di rumah juga kita sudah tidak bisa lagi gitu. Dan saya masuk ke labnya Bang Edis TV, saya hanya memohon kepada Bapak KDM, mungkin dari bagian dari pemerintahan bisa melihat terjun langsung, tepatnya di Galunggung, Gereja HKBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok, itu tepatnya di Galunggung, sebelum Tugu Proklamasi seperti ini Bang. Mana tahu ibaratnya saya hanya mengupload mengada, bisa terjun atau enggak bertanya langsung ke masyarakat di sana. Bisa Bang, saya hanya memohon kepada Bapak KDM, bantu kami Pak.
berjuang, karena 2 periode masa Bupati Ibu Celika kita hanya mengadu, tapi kita tidak pernah bertemu, tidak pernah duduk untuk menyelesaikannya, atau enggak mendengarkan keluhan kita, belum pernah. Tapi kalau kita sampai ke kantor bupati, yang kita temui di sana hanya wakil saja. Baik. Itu Baik, yang Ibu. kami alami. Jadi saya Baik. memohon kepada Bapak KDM, bantu kami Bapak, Sampurasun Bapak, sama Bapak Menteri Agama Nasaruddin Umar. Baik, sudah Ibu. Ya, jangan diulang-ulang lagi. Tadi sudah. Oke, baiklah Ibu ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Semoga didengar oleh pihak-pihak terkait. Seperti itu ya Bu ya. Amin, amin. Oke. Terima kasih banyak Bang, udah diizinkan Sama-sama. 2 kali masuk. Sehat-sehat, salam sejahtera Bang. Amin, amin. Oke, saya turunkan ya. Ya, Ya, terima kasih. sama-sama, sama-sama. Ya, teman-teman ya, kita kembali fokus lagi. Ya, permasalahan-permasalahan seperti ini memang terjadi terus-menerus ya teman-teman ya. Entah kenapa seperti itu. Karena saya pernah mengupload satu video begini. Ada sebuah hadis yang saya minta supaya hadis tersebut dihapuskan. Hadis tersebut berisi tentang jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Nah, saya berpikir, ini pikiran saya. Silakan kalau kalian kontra dengan saya, mari kita berdebat soal itu. Ada di dalam hadis tersebut pernyataan-pernyataan demikian sehingga membuat saya berpikir, kenapa orang-orang, saya nggak sebut ya, nanti bisa kena ban kita. Mereka kalau ada orang Kristen tuh suka nutup-nutupin begitu. Ada gereja ditutup-tutupin, ada orang kebaktian didesak, diganggu, disetel musik, dipepet ke jalan yang sempit. Saya berpikir itu bersumber dari hadis-hadis yang berisi ungkapan-ungkapan seperti itu. Inilah yang saya perjuangkan. Saya sudah upload videonya, bahkan videonya itu sudah jutaan, itu yang viewsnya itu jutaan. Tolong hadis-hadis seperti itu dihapus. Seperti itu. Oke, Mas An, Muslim ya Bang ya? Duduklah Bang, Ya, jangan macam abang nggak punya tulang belakang aja Bang. Bang, apa yang mau abang utarakan sebentar, Bang? sebentar. Oh, ini boleh sambil rebahan ini. Ya udah nggak apa-apa lah, silakan Bang. Karena udah malam, udah ngantuk, udah capek kerja mungkin. Silakan, ya silakan. Iya, baru pulang kerja nih. Ini saya suruh tanya atau gimana? Begini Bang, kita mengetahui ya Bang ya, bahwa sebenarnya kita ini harus menjunjung tinggi yang namanya sikap saling menghargai. Kita sebagai bangsa Indonesia berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda etnis, kita harus saling menghargai, hidup rukun. Betul Bang? Betul? Betul. Oke, tetapi Bang, pada prakteknya di lapangan ada ustadz-ustadz orang-orang Islam yang kerjanya itu bahasin Kristen. Nah, makanya saya muncul Bang untuk menjawab orang-orang tersebut. Nah, ketika saya menjawab orang-orang tersebut, ya terjadilah yang namanya perdebatan. Nah, di dalam debat-debat tersebut Bang, adakah yang mau Anda bantah? Silakan. Di antaranya debat yang mana ini? Contoh. Salah satunya tentunya di malam ini saja toh? Contoh, saya mengatakan bahwa Bang, menurut ajaran agama Islam, Muhammad itu adalah orang yang pernah kena sihir, betul? Nah, jangan langsung macet begitu, Betul, Bang. Bang. Betul? Oh, tidak memang. Betul. Betul. Terus dia juga, nanti kalau kita ulang-ulang nanti banyak yang anu loh nanti. Gini aja Bang, coba. Abang udah sering nonton channel saya tuh baru-baru aja? Ya, sering, lumayan sering. Oke. Waktu berdebat itu Bang, coba Bang, ada nggak pernyataan-pernyataan saya itu yang merupakan fitnah terhadap Islam? Coba.
Ya ini kita bahas khususnya di ini sajalah ya, di topik inilah yang abang bahas barusan ini. Kalau kemarin-kemarin saya sudah lupa. Silakan. Kita bahas tentang Nabi Muhammad terkena sihir itu ya. Jadi di pernyataan surat apa tadi, ayat berapa tadi, 99 di surat An-Nahl tadi ya, Ya. yang berbunyi tidak akan dikuasai seseorang oleh setan jika dia bertawakal dan beriman kepada Tuhannya. Betul. Itu betul, menurut saya betul, ataupun bukan menurut saya, memang itu ayat itu betul. Tidak akan terkena sihir jika orang itu bertawakal ataupun beriman kepada Tuhannya. Oke. Yang dimaksud Abang Edis ini tadi Nabi Muhammad terkena sihir, memang betul. Betul. Cuman di saat terkena sihir itu bukan berarti dia tidak bertawakal. Oke. Bukan berarti juga dia tidak iman. Oke. Baik, begini Bang. Kalau pernyataan Anda dia beriman dan bertawakal, maka otomatis dia tidak akan bisa kena pengaruh setan. Menurut surat An-Nahl ayat 99, betul nggak? Betul. Oke. Tetapi faktanya dalam 1 bulan dia terkena sihir, betul? Menurut hadis Betul. tersebut sebulan lamanya dia tersihir Bang. Kalau abang kurang mantep, biar kita putarkan videonya bersama, mau? Mau kita putarkan videonya Nggak apa-apa. bareng-bareng? Boleh. Oke. Di sini dikatakan begini ya. Bentar. Saya putarkan dulu. Oke, baik ya. Kita putarkan. Bentar. Saya nggak tahu ya, apakah ini bisa apa namanya? Bisa muter bareng dia karena ini saya pakai buat ini. Itu video apa itu, Bang? Muhammad terkena sihir. Oh, sudah bisa di video. Enggak, langsung ceramahnya Ustadz biar kita tidak biar kita tidak ini. Bentar ya. Tapi nanti suaranya jadi double ya. Oh Tidak iya usah di Bang, video lah. Tidak apa-apa. Gimana nanti bantahan Bang Edis gimana itu tentang video itu? Ataupun iya, tetap di video tersebut dikatakan bahwa sang nabi itu terkena sihir selama sebulan. Sebulan lamanya dia terkena sihir. Berarti selama sebulan tersebut dia under atau di bawah pengaruh setan, betul nggak? Atau di bawah pengaruh sihir, betul? Ya, terus? Oke. Sedangkan menurut surat An-Nahl ayat 99 tadi, seorang yang beriman dan bertawakal tidak akan mungkin bisa dipengaruhi atau dikuasai setan, betul? Betul. Oke, berarti kesimpulannya apakah dia beriman dan bertawakal, sedangkan di detik yang sama dia di bawah pengaruh sihir? Beriman. Sekarang begini, Abang, saya jelaskan tentang surat An-Nahl tadi ya. Jadi yang dimaksud dikuasai atau di situ tidak ada pernyataan pengaruh ya, hanya ada dikuasai gitu ya. Tidak akan ada kuasa setan bagi orang-orang yang beriman ataupun bertawakal kepada Tuhannya. Yang dikuasai, yang termasuk dipengaruhi sihir itu bukan fisik, Yang dimaksud dalam surat itu keimanan dia, hati dia, ketawakalan dia gitu. Jadi ketawakalan dia tidak akan tergoyahkan gitu. Kalau tentang fisik kita tetap bisa, kita namanya manusia tetap bisa terkena setan. Setan berkuasa itu bukan berarti dia menguasai, lain ya, berkuasa dengan menguasai itu lain, Bang. Ya, tetapi pernyataan Anda itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Barang siapa yang beriman, bisa nggak dia kena sihir? Beriman bisa kena sihir. Bagaimana mungkin Anda katakan bisa kena sihir, sedangkan menurut surat An-Nahl ayat 9, setan tidak akan punya kuasa terhadap orang yang beriman. Nah, berarti itu kan
tidak punya kuasa kan? Kita harus Bang, kupas lagi kalau Bang, tidak kata-kata punya kuasa itu. gini. Kalau setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman, berarti setan tersebut tidak akan punya apa-apapun, pengaruh apa-apapun terhadap orang yang beriman, betul? Baik gini Bang, saya contohkan hal kecil saja Bang. Silakan. Nah, di saat ya kita tidak membahas agama lah ya, kita membahas kita sebagai manusia. Ya. Di saat kita digoda setan, apakah kita itu terkena sihir? Tidak kan? Kalau digoda setan, kita bisa atau berkuasa untuk menolaknya. Contoh. Setan ingin menguasai seseorang dengan cara begini. Hai Mas An, itu ada duit tetanggamu, ambil. Itu kan setan masih dalam proses bekerja untuk menguasai, untuk punya kuasa atas seseorang. Nah, terhadap orang yang beriman akan ditolak. Itu kalau di film-film kayak gitu kan. Nah, artinya setan pasti mental. Orang tersebut akhirnya tidak jadi mencuri, betul? Betul. Nah, artinya godaan tersebut hanya sebatas godaan, tidak mempengaruhi atau tidak ada kuasanya. Kalau di dalam Kristen itu kami tolak dalam nama Yesus kuasa-kuasa setan kegelapan, tengking. Begitu kalau kata Luga Tambunan ya. Oke. Nah, itu artinya setan berusaha untuk menguasai, mencoba menguasai tapi tidak berhasil. Tapi kalau sudah masuk plek kena, sebulan dia jadi maling motor, maling ini, artinya dia dikuasai atau setan punya pengaruh terhadap dia. Setuju? Lanjutkan dulu. Oke, nah Saya belum bisa sekarang kalau memang seseorang itu beriman, maka maupun dijampi-jampi, jampi-jampi, ada madukun sedang ngobatin pasiennya. Nah, sebentar. Waktu dukun menjampi-jampi, tidak akan ada kuasanya terhadap seseorang tersebut, tidak akan mempan sihir itu, betul? Betul. Nah, kalau mempan berarti sudah masuk kuasa setan itu, betul? Ya. Nah, artinya sang baginda Nabi kena nggak pengaruh setan itu, sihir itu, kena nggak dia? Terkena sihir. Oke, sebulan lamanya, betul? Saya kurang paham tentang itu. Sebulan, Bang. itu Sebentar, saya ambil dulu sebentar. Nanti kalau misalnya kita tidak putarkan videonya, nanti kita dibilang fitnah ya, baik ya. Sebentar. Saya ambil dulu, Bang ya. Saya ambil dulu. Sabar. Saya ambil dulu. Sabar ya. Ambil HP saya dulu ya. Supaya kita bisa putarkan. Sabar. Ambil ngopi-ngopi dulu ya, ngopi. Ada mbah dukun sedang menyihir seseorang. Baik. Konon katanya menggunakan rambutnya. Maka ya baik. Apa fasilitas apa yang digunakan oleh penyihir ini? Sebentar ya. Bentar. Kita putarkan bareng-bareng ya Bang ya. Oke. Ini dia videonya. Sebentar.
Sabar, tenang, tenang, tenang. Kita masih cari videonya. Tenang, tenang, tenang. Nah, ini dia, udah ketemu. Oke. Suaranya kalau misalnya kurang terdengar nanti kasih tahu ya. Iya bang. Oke. Kita lakukan sehari-hari atau mungkin ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada di Kedengaran nggak suara? bagus banget. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, baik. Kedengaran. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami. Menyaksikan Islam itu indah hari ini. Bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi diambil rambut yang disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan akal atau hatinya Rasulullah. Baik, ini satu, sebentar, satu pernyataan Ustaz. Bukan cuma satu ya, kita ambil lagi. Nanti kalau cuma satu nanti dibilang orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya sebagai tanda bukti bahwa saya memang. Sebentar ya. Berapa lama kah sang Nabi kena sihir? Sebulan lamanya dia disihir. Perhatikan ya nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Lubab bin Al-Asam, orang Yahudi. Bulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah. Saya ulang lagi ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin Al-Asam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu. Sebulan. Oke. Berapa lama dia kena sihir? Sebulan. Oke. Jadi sihirnya itu masuk tidak? Ya, masuk. Masuk. Ketika masuk, sihir itu kuasa dari mana? Dari setan atau dari Allah? Kuasa setan. Oke. Tanda bahwa orang beriman bisa tidak dia kena pengaruh atau kuasa oleh setan? Bisa saja. Nah, berarti Anda tidak percaya surat An-Nahl ayat 99. Percaya, karena tidak ada sangkut pautnya antara kuasa setan sihir dengan keimanan ataupun dengan yang dibilang tadi apa? Kuasa. Gitu. Tidak percaya. Ya. Sekarang gini, saya Ya, tanya Bang. itu namanya asumsi liar kalau begitu, Bang. Ya, sekarang saya tanya Bang Edis. Silakan. Bang Edis beragama Kristen. Bang Edis beriman tidak dengan agama Tentu Abang, dong. dengan Tuhan Abang? Tentu dong. Bertawakal? Tentu. Nah, tentu. Abang pernah kena sihir? Belum pernah saya kena sihir. Belum pernah. Abang pernah digoda setan? Ya sering lah digoda setan, bahkan kita harus jujur mengaku ya, terkadang-kadang kita itu juga jatuh dalam dosa. Contoh. Di dalam Alkitab dikatakan, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul nggak? Di dalam Alkitab dikatakan, kita itu harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, tetapi suatu saat kan setan itu kan terus menggoda. Ayo Edi.
Itu ada orang jahatin kamu, ayo jahatin balik. Nah, terkadang-kadang sebentar, terkadang-kadang kita itu memang jatuh dalam dosa. Kita kadang-kadang menjahati balik, ya kan? Dia memaki kita, kita maki balik. Ada gitu, ya kan? Itu terjadi dan itu bukti tanda bahwasanya pada saat itu iman kita memang lemah. Itu bukti tanda bahwa iman kita jatuh. Itu bukti bahwa kita tidak beriman dan itu saya akui. Pada saat itu imannya lagi kilaf. Gitu. Seperti itu. Tidak? Loh iya, memang ketika saya melihat dosa tergoda begini, tidak? iya itu saya akui. Masalahnya Anda nggak mau ngaku gitu loh. Contoh, gini, dengar. Ya tergoda tidak. Ketika- Saya tanya dulu, tergoda tidak gitu loh. Udah dibilang dulu iya, dong. gimana sih Bang ini? Bang, sudah saya bilang Nah, tergoda. iya. Nah, di saat abang tergoda, dengar saya dulu. Di saat abang tergoda dan melakukan dosa, apa di situ bisa dikatakan abang tuh kena sihir atau dikuasai setan? Ya dikuasai setan. Artinya apa? Artinya justru saya tidak mengikuti isi- perintah Tuhan. Saya malah mengikuti perintah isi surat An-Nahl setan. itu tadi. Iya. Iya, masalahnya saya mengaku, Itulah isinya Anda surat tidak An-Nahl. mengaku. Iya. Bang, Isinya begini, surat Bang. An-Nahl, jadi nggak ada Gini sangkut pautnya dengan gini. sihir. Saya kasih Anda Gitu umpama, loh. Bang. Saya kasih Anda umpama. Gini, Bang. Kalau Allah memerintahkan Anda belok kiri, setan memerintahkan Anda belok kanan. Lalu Anda mematuhi perintah setan. Berarti yang jadi Ya, tuan tidak Anda dong. di situ. Aduh, memang kalau ngomong sama mereka ini diperlukan energi yang tambah ini, teman-teman. Perlu bodrek, perlu paramek yang ekstra. Bang, dengerin, saya ulangin. Allah memerintahkan Anda belok kanan. Oke? Tetapi Anda tidak melaksanakan itu. Yang Allah suruhkan kepada Anda itu tidak Anda laksanakan, tidak Anda kerjakan. Anda justru malah mengikuti iblis yang memerintahkan belok kiri. Pertanyaan saya, pada saat itu Anda patuh sama Allah atau patuh sama iblis? Ya patuh sama Allah dong. Astaga, sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Bang, belajar dulu sana. Seenggak-enggaknya senam ini dulu, senam akal. Aduh. Heran saya ngomong sama mereka ini gimana. Aduh. Berat. Saya perlu hiburan ini, teman-teman. Teman-teman, saya itu perlu hiburan loh, teman-teman. Gimana? Apakah kita nyanyi aja dulu kita? Nyanyi kita? Gimana nyanyi? Nyanyi aja lah dulu kita lah. Pusing saya, stres saya. Bentar, kita nyanyi dulu yuk. Kita akan nyanyi. Bentar, mana ya? Aduh, mana tadi ininya? Hilang ya. Udah saya teres. Ayo silakan. Sofyan. Ya, Waktu saya bilang satu-satunya nabi yang terkena sihir itu adalah Muhammad, apakah itu fitnah? itu dari ceritanya. Saya, maaf ya Bang, saya mau bilang, saya jujur saja, saya belum sepenuhnya menguasai hadis-hadis Nabi. Tapi itu kan dari isi Nabi itu dikatakan bahwa dari sejarahnya diceritakan bahwa dulu Nabi juga pernah terkena sihir. Oke. Ya, Jadi betul atau tidak bahwa sang nabi, baginda nabi pernah terkena sihir? iya. Oke. Saya, Betulkah seperti dia nama- satu-satunya nabi? Betulkah dia satu-satunya nabi yang terkena sihir? Kalau menurut saya ya mungkin iya. Kalau menurut saya mungkin iya.
Ya, oke. Jadi apakah fitnah yang saya katakan bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir? Tidak. Tidak fitnah. Baik. Yang kedua, betulkah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh orang untuk meminum air kencing hewan? Itu maksudnya untuk meminum air kencing. Makasih, Bang Jo. Itu adalah obat atau Iya, penawar. betulkah Obat. dia satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan yaitu unta? Ya. Betul. Adakah nabi lain yang menyuruh minum kencing hewan untuk obat? Tidak ada. Oke, dua contoh dulu saja. Berarti betul nggak bahwa nabi Anda itu, nanti kalau saya bilang agak lain Anda tersinggung. Jangan bilang agak lain ya. Kemarin pernah saya bilang itu. Pernahkah nabi Anda itu agak aneh sendiri? Bener nggak? Lain atau beda sendiri? Pernah nggak? Kesimpulannya bener nggak bahwa nabi Anda itu beda sendiri? Saya jelaskan dulu Silakan. sebentar bahwa Rasulullah SAW itu dulu sama kayak seperti kita kan manusia. Kalau ada satu penyakit yang kena di tubuh kita. Begini, kita- Sofyan, tenang dulu Sofyan ya. Begini Sofyan, kita di sini bukan mau maki-maki, hujat-menghujat gini loh. Maksud saya itu begini. Ketika kalian itu membahas agama kami, iman kami Kristen, kami itu cuman mau bilang, kalian itu dapat info dari mana? Kalian bilang dapat info dari sang nabi, sang baginda nabi. Kita periksa dulu nih sosok karakter sang baginda nabi ini. Ternyata dia satu-satunya nabi yang terkena sihir. Iya, di dalam hadis itu juga sudah disebutkan. Oke, ternyata dia satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul. Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia kok beda sendiri dari nabi-nabi yang lain? Coba. Itu kan kalau dari versi kami ya. Kalau dari Nabi Muhammad itu beda. Kalau seperti sama kalian kan Yesus itu dulu. Bukan dulunya pertanyaan saya, kenapa kok dia lain sendiri? Jangan bilang agak lain ya, nanti tersinggung. Kok dia beda sendiri, kenapa? Ya, saya kurang tahu juga karena di dalam hadis itu juga dikatakan begitu. Ya. Oke, begini. Menurut kitab suci Al-Quran Nur Karim, betulkah bahwa tanda bahwa seorang yang kalau dia beriman, tanda bahwa seseorang itu beriman, dia tidak akan bisa kena dipengaruhi oleh setan? Iya. Oke, ada Al-Quran di sana Bang Sofyan? Nggak ada. Nggak ada. Anda di rumah atau di mana ini? Di rumah. Di rumah tapi nggak punya Al-Quran? Maksudnya ada Al-Quran tapi nggak ada terjemahan. Nah, itu. Masalahnya di situ, Sofyan. Masalahnya kamu baca Quran nggak kamu baca artinya. Baik, saya akan tunjukkan sama kamu satu ayat. Mau saya tunjukkan satu ayat? Nih, supaya kamu sadar ya. Nih, di dalam Quran surat An-Nahl. Bentar ya. An-Nahl 99. Oke, saya tunjukkan surat An-Nahl ayat 99. Saya perbesar dulu. Jangan dimatikan kamera Sofyan. Ah, itu ada Arabnya. Ya, Mas. Arabnya ada kan? Ada. Oke, coba balikan kameramu ke sini. Kamu malah kau nunjukin kucing. Nanti kucingmu diambil sama kiamat itu nanti. Oke, kelihatan di sini? Sesungguhnya syaitan itu, kameramu Sofyan, ngadepkan dulu ke arah wajahmu Sofyan. Sofyan? Ya, benar. Ini surat An-Nahl ayat 99. Benar atau salah? Benar. Oke. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya.
Saya tanya satu kali lagi, apakah setan punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Apakah sang nabi beriman dan bertawakal? Iya. Kalau dia beriman dan bertawakal, berarti setan tidak ada kuasanya atas dia, betul? Betul. Oke, pernahkah sang nabi pernah kena sihir? Pernah. Ketika kena sihir itu berarti kuasa apa? Kuasa Allah atau kuasa setan? Kuasa dari Allah. Sihir dari Allah. Coba saya tanya dulu. Sihir, Maksudnya magic. Allah yang- Sebentar, Sofyan. Allah Sofyan, semuanya. dengar dulu Sofyan. Sofyan, dengar. Kena pengaruh sihir, kena pengaruh setan, kena pengaruh sihir, ya. Itu dia berarti dikuasai oleh Allah atau setan? Setan. Setan. Berarti kalau kena pengaruh setan, berarti orang tersebut beriman atau bertawakal atau tidak? Bertawakal. Astaga, coba. Kalau orang beriman dan bertawakal, bisakah setan menguasainya? Iya. Lu gimana? Coba Ambu baca dulu. Saya baca. Sesungguhnya Syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Oke, ada nggak kekuasaan setan atas orang-orang beriman? Nggak ada. Oke, kalau orang kena sihir, berarti setan berkuasa atas dia nggak? Gimana nang? Gini, sebentar. Aduh, kita memang kalau ngomong sama mereka harus pelan-pelan ya. Begini, saya balikin dulu kamera saya. Saya balikan dulu. Sofyan, Ya. kalau ada orang yang di dalam pengaruh sihir, dia kena sihir nih, kena guna-guna dia. Berarti orang tersebut di bawah pengaruh setan nggak? Iya. Artinya setan menguasai dia nggak? Iya. Nah, itu sebagai tanda orang yang beriman atau tidak? Tidak. Oke, betulkah sang nabi kena pengaruh sihir? Betul. Sihir dari mana? Dari setan. Oke, menurut ayat ini, sesungguhnya setan tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Berarti kesimpulannya sang nabi termasuk orang yang beriman tidak? Begini, maksudnya begini, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk akhir zaman. Jadi yang namanya juga dulu kan seperti kita kan kerasukan masuk pengaruh setan. Jadi kita nggak sadar. Seperti itu juga. Iya, kalau kena pengaruh setan itu artinya beriman atau tidak? Tidak. Iya, sang nabi kena pengaruh itu enggak? Pengaruh. Berarti dia beriman atau tidak? Tidak. Nah. Oke, buat pengakuan dulu, saya muslim. Saya muslim. Saya mengaku bahwa sang nabi, Bahwa sang nabi. nggak usah dilanjutin lah, nanti marah orang. Gini, saya mau kasih tahu begini Sofyan, begini. Di dalam Injil Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Tuhan Yesus nggak pernah dia kemasukan setan, kena sihir nggak ada. Bahkan nggak ada nabi-nabi yang kena sihir. Cuma nabi Anda yang kena sihir, Sofyan. Makanya Anda harus berpikir ulang. Betulkah yang Anda ikuti? Betul? Itu, maaf bang, kalau dari keyakinan kami ya mengatakan bahwa kami percaya bahwa hal-hal gaib seperti setan. Kurang besar, Pak. Sofyan, kurang besar suaramu. Maksudnya setan itu ada. Ada. Lah. Aduh. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Mau Anda debat
hal apa yang Anda tidak setuju dengan saya? Silakan. Ya dulu mendengar soal surah Fatihah yang dikatakan Oh, sebentar, saya tanya dulu. Anda Muslim? Muslim. Oke, silakan. Ya saya mau menjelaskan. Jangan separuh-separuh, surah agak Fatihah. geser wajah, Bang. Wajahnya gitu. Silakan. Ayo. Ya surah Fatihah itu kan adalah rukun dari bacaan sholat. Kalau tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Jadi Di mana itu tertulis surah dalam Quran Fatihah. mana? Sebentar, Bang. Setiap statement Anda itu harus diperiksa. Selama saya membaca Al-Quran, tidak pernah ada ayat dalam Quran yang mengatakan kalau tidak baca Al-Fatihah sholatnya tidak sah. Nggak ada itu. Bahkan di dalam Al-Quran nggak ada tertulis. Di Al-Fatihah itu nggak ada tertulis. Jika kamu tidak membaca surat ini maka tidak sah. Nggak ada. Dapat dari mana itu Anda itu? Bukan dari Al-Quran tapi dari hadis. Iya, karena kan kitab suci Dari kalian kan hadis. Sebentar. Apa kitab suci kalian? Ya tapi Sebentar. Shh. Kitab suci kalian apa? Al-Quran dan hadis. Salah, hadis. Salah, bukan Quran. Bukan Quran kitab suci kalian. Kitab suci kalian itu hadis. Silakan. Kan hadis itu sama itu. Sama itu pedoman. Iya, atau karena sumbernya. kitab suci kalian hadis, makanya kalian tidak percaya Quran. Quran suruh beriman kepada Injil, kalian nggak percaya, kalian berimannya kepada hadis. Percaya bahwa Injil dari Allah gitu aja sudah percayanya. Mana ada dalam Injil, dalam Quran disuruh beriman kepada hadis. Nah, Quran itu harus akan iman pada hadis kan. Hadis itu perkataan Rasulullah, perkataan Nabi Muhammad. iya, Atiullah, di mana di atiur dalam Rasul, dan Quran, di mana dalam Quran suruh beriman kepada hadis? Kan itu perkataan Rasul, atiullah wa atiur Rasul di Al-Qur'annya. Ditanya turut di mana pada dalam Allah maksud dan saya di Rasul, mana Nabi dalam Muhammad. Quran suruh percaya kepada hadis? Ya nggak ada kalau Ya langsung iya. percaya pada Itu hadis. jawabnya tidak ada. Makanya kalian ini bukan mengikuti Quran, kalian ini mengikuti hadis. Nah, silakan lanjutkan, apa poinmu? Apa poinmu? Ya karena itu surat Fatihah itu turunnya berbarengan dengan diperintahkannya sholat gitu. Turunnya Perintahkan sholat berbarengan dengan diperintahkannya sholat. dengan diperintahkan. Kapan itu? Pada saat Muhammad umur berapa? Waktu Isra Miraj itu Ya, umur berapa dia? 40 lebih. 40 lebih. Berarti sebelum umur 40 dia belum sholat. Karena belum ada perintah. Iya, berarti sebelum umur 40 tahun dia nggak pernah sholat. Sholatnya itu sholat Yahudi itu sholatnya. Berarti sholat agama Yahudi. dia Yahudi. Dulunya bapaknya Yahudi ya. Muhammad bapaknya Yahudi. Iya. Oh, berarti Muhammad orang Yahudi. Iya orangnya. Wah, Muhammad orang Yahudi itu. Dengar tuh. Dengar tuh, dengar. Sebentar Bang, sebentar. Jadi menurut Anda sang baginda itu orang Yahudi? Keturunannya sebelumnya. Tadi katanya bapaknya orang Yahudi. Terus jadi Islam bukan itu. Sebentar, saya ulangi lagi. Apakah bapaknya orang Yahudi?
Iya, bapaknya. Oke, berarti kalau begitu anaknya keturunan bapaknya, betul? Iya, betul. Berarti anaknya juga orang Yahudi, betul? Kalau dulunya Yahudi jadi Islam Mulai pening dah udah. Dengar. Kalau saya orang Batak, berarti anak saya orang Batak apa orang Padang? orang Batak. Oke. Kalau bapaknya sang baginda orang Yahudi, berarti anaknya orang Yahudi, betul? Ya, betul. Kalau belum masuk Islam. Oke, berarti tadinya dia Yahudi. Tadinya nggak diberi turun perintah. Bukan, Quran tadinya itu dia dari Yahudi. Allah, enggak itu. Bapaknya Yahudi. Entah Nabi Muhammad enggak. Iya. Dibawa dulu, Bang. Dibawa dulu. Aduh. Kayak begitu mau diajak diskusi. Memang masih menjadi misteri ya teman-teman, apa sebenarnya agama daripada sang baginda ini sebelum berumur 40. Coba ayo silakan. Adakah seorang ustadz yang mau datang untuk mendiskusikan ini? Mari kita diskusi. Ayo silakan. Ya. Diskusi tetapi jangan saling memaki ya. Kalau cuma nanya boleh kan? Jangan nanti ditanya marah-marah. Cuman ditanya saja marah-marah. Ayo silakan. Kita kasih sekali lagi teman-teman ya, karena ada tadi yang belum menyimak saya ngomong. Kalau kalian naik ke sini hanya untuk setuju dengan saya, buat bela-belain saya, turun. Jangan ngajukan permintaan naik, bukan saya sombong, bukan saya tengil. Di sini forum yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kontra dengan saya. Ya, kalau orang yang takut menghadapi orang yang kontra dengan dia, sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu. Gitu. Seperti siapa contohnya? Seperti Rudi. Lihat Rudi kalau siaran, kalau ada orang naik mau membantah dia, diturunkan langsung. Langsung dia marah-marah, bapakmu, ibumu. Ayo silakan. Kalau di tempat saya justru sebaliknya. Silakan Bang. Saya undang dari sini untuk menyalakan kamera. Silakan. Gimana nih cara bukanya? Ada di situ tombol terima atau simpan. Simpan. Ya. Oke. Halo Bang. Ya, Bang duduk dulu Bang. Jangan, coba Bang duduk. Tunjukin Bang kalau orang Islam tuh punya adab. Tunjukin kalau orang Islam itu berpendidikan. Begitu Bang. Oke. Anda tadi menyimak Bang. Coba Bang, jangan gelap-gelapan Bang wajah Anda. Nanti Anda dapat wahyu lagi kalau gelap-gelapan Bang, lampunya juga gelap. Begini Bang, Abang dari Jawa Barat? Iya. Oke. Tadi ada seorang ibu Bang dari Rengas Dengklok. Dia mengadu-ngadu di sini. Kita punya gubernur yang sangat baik, Pak KDM. Ya, gubernur Jawa Barat seluruh Indonesia tahu siapa beliau. Begini. Iya. Bang, ada yang mengadu-ngadu soal adanya ormas-ormas atau orang-orang Islam tertentu yang dia itu menutup gereja. Merokoknya dimatikan dulu Bang. Matikan dulu rokoknya. Ya. Oke. Di situ ormas-ormas tersebut ya menutup-nutup gereja, kalau ada orang kebaktian katanya diganggu, diapakan dan lain sebagainya. Ya, diintimidasi dan lain sebagainya. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali Bang. Banyak itu terjadi terus-menerus sampai bosen kita dengar berita begitu. Benar tidak? Ada hadis yang mengatakan begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani,
maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempit jalan mereka. Benar tidak ada hadis yang seperti itu? Tidak. Baik, saya tunjukkan sama Anda. Kalau ada nanti gimana, Bang? Ya coba tunjukkan dulu aja. Oke, baik. Sebentar, Bang ya. Sebentar, sabar. Sambil Anda sambil Anda ini, Bang, pindah ke tempat ini loh. Bang, Mas Anda bisa nggak ke tempat yang ini? Ke tempat yang agak terangan sedikit. Ya ini terang ya. Oke, baik. Saya tampilkan ya. Saya bisa kok nampilkan di laptop. Sebentar. Oke. Saya tampilkan ya. Ya. Oke. Sabar ya Bang ya. Oke. Kelihatan ya Bang ya? Nih. Ya. Ini hadisnya. Ya, apa disebutkan di sini? Saya perbesar dulu sebentar. Kontrol perbesar. Oke. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2167. Apa di sini dikatakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, apa katanya? Suruh apa? Maka apa? Ya. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Apakah saya memfitnah? Ya, tidak. Tidak memfitnah. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus kalian lakukan? Biasa aja. Berarti hadis ini harus dihapus. Anda setuju? Ya, setuju. Nah, saya bangga dan saya senang masih ada orang seperti Anda, Bang. Nanti kalau Anda setuju, Anda nanti akan ikut-ikutan demo di mana ada gereja yang perlu kita persempit jalannya, di mana ada orang Wahyudi Nasrani yang perlu kita pepet ke jalan yang sempit. Bang, di dalam Al-Qur'an gini, Bang. Di dalam Al-Quran ada ayat berkata begini, sesungguhnya di dalam Injil dan di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Al-Quran tidak pernah datang untuk membantah Injil. Al-Quran datang justru membenarkan Injil. Tetapi yang diimani oleh umat muslim sekarang adalah kitab yang tadi itu. Kitab hadis. Kitab hadis-hadis yang sama sekali tidak pernah disebut-sebut oleh Al-Quran. Pernahkah Al-Quran memerintahkan, wahai kaum muslimin, percayalah kamu kepada kitab yang datang setelah Al-Quran ini? Ada? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Saya sudah 100 kali membaca Al-Quran, khatam, dari Al-Fatihah sampai Anas, Anas sampai Al-Fatihah. Yang saya temukan adalah disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Injil, Taurat. Itu di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi yang dilakukan oleh kalian sebaliknya, malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Di mana ada ayat Al-Quran berkata berimanlah kamu terhadap kitab yang datang sesudah Al-Quran? Gak ada, Bang. Kitab-kitab hadis ini datangnya sesudah Al-Quran.
Dan hal inilah yang saya duga menjadi sumber kalian itu seperti itu. Benci. Benci kepada Wahyudi, benci kepada Nasrani. Coba, seperti itu Bang. Jadi Anda, kalau Anda masih punya pikiran seperti ini, artinya Anda masih baiklah seperti itu Bang. Oke, begitu ya Bang ya? Ya, tapi yang Mana? saya ini benci orang Nasraninya yang sering ini apa? Yang sering menghina Islam. Itu Oke, aja. menghinanya di mana Bang? Coba tunjukkan Bang, bahwasanya ketika saya sedang live diskusi seperti ini, saya mengeluarkan statement yang merupakan fitnahan. Coba tunjukkan Ya satu Bang. banyak, Bang. Banyak. Satu aja, jangan terlalu banyak-banyak Bang. Satu aja, silakan. Apa? Ya istilahnya Nabi saya suka dihina-hina sama Bang Edi. Contoh Bang, contoh, satu contoh Bang, supaya pembicaraan kita lebih spesifik. Ya contohnya ya suka menikahi wanita 6 tahun apa gitu. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, betulkah sang baginda Nabi menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 tahun? Enggak betul. Astaga. Baik, saya akan tunjukkan lagi kepada Anda. Pantesan Anda bilang saya memfitnah. Baik, saya akan tunjukkan ya Bang ya. Enggak betul Baik. itu. Baik. Sabar ya Bang ya. Kita akan tunjukkan hadisnya. Baik. Kalau misalnya kita berkata kalau kita itu nggak ada buktinya, itu namanya fitnah ya. Fitnah yang nyata. Ya. Baik. Oke. Kelihatan Bang hadisnya. Sahih Bukhari nomor 4738. Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggaulinya di umur 9 tahun. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW menikahinya saat ia berumur berapa Bang? Enggak, itu enggak, bukan. Ya sudah. Kalau begitu tunjukkan kepada saya hadisnya yang Nabi tidak menikahi umur Aisyah di umur segini. Coba kalau Anda bisa menunjukkan hadis yang membantah ini, saya terjun dari Monas. Coba. Silakan. Ya udah terjun aja dari Monas, orang nggak ada yang kayak gitu. Iya, lu ini hadisnya Bang. Bagaimana Anda ini loh hadisnya, ini Arabnya. Ini jelas nih, dinikahi berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama beliau selama 9 tahun. Ada juga udah dewasa baru nikah. Iya, itu hadisnya Bang. Coba Anda tunjukkan hadisnya yang berumur 19 tahun dinikahi mana? Bisa Anda bantah? HP saya cuma satu, jadi nggak bisa ini. Oh ya sudah, saya kasih kesempatan nanti untuk naik ke sini ketika HP Anda sudah Ya. 2 ya. Ya. Baik, saya turunkan dulu. Oke, makasih. Baik, sama-sama. Ya, silakan. Sekali lagi teman-teman ya, channel ini berusaha untuk selalu objektif, fair.
Channel ini tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kalau naik ke sini cuman belain. Justru kita kasih nih kesempatan nih yang sebaliknya, yang kontra, yang ingin membuktikan bahwa saya itu salah. Ayo silakan.